Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi ya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang fungi atau spesifiknya kepada kapang ya. Nanti kita akan bahas dua pengelompokan fungi, ada kapang dan kamir atau yeast ya. Untuk pertemuan ke-8 ini kita lebih detail kepada kapang ya. Baik, sebelumnya tentu yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda dapat menjelaskan macam-macam jenis kapang dan dapat membedakan antara kamir dan cendawan ya, yang kemudian menyebutkan karakteristik dari kapang ya, menjelaskan cara kapang berkembang biak ya, kemudian peranannya bagi kehidupan. Nah, fungi atau jamur ya, ini sangat sering bahkan kita berinteraksi dengan hal makhluk hidup yang kecil ini ya, karena ada yang bersifat parasit juga ya, di mana dia merupakan organisme eukariotik ya, karena strukturnya bisa apa namanya, ada yang bersifat makroskopis ya, karena ada yang juga yang bersifat mikroskopis ya. Mikroskopis ini contohnya adalah yeast tadi, kapang ya, maaf, kamir ya, karena dia hanya bisa dilihat secara penampakan, morfologinya itu seperti bakteri ya. Anda bisa melihat selnya gitu dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan yang makroskopis ya seperti cendawan, kemudian kapang ya, di mana di sini kita bisa melihat filamennya ya atau hifa ya, berwarna seperti benang halus. Oke. Fungi sendiri apa namanya, terdapat dua bentuk, ada mol ya digolongkan ini ya, kapang, kemudian ada ragi ya. Nah, yes. Yang pertama itu adalah fungi dimorfik ya, di mana fungi ini bisa berbentuk cendawan pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian menjadi ragi pada suhu 37 derajat Celcius. Contohnya itu adalah Candida albicans ya. Ini Anda bisa melihatnya kondisi di mana pada suhu 25 itu dia seperti bakteri, berkoloni apa namanya? Berkoloni gitu dalam media. Sedangkan setelah di suhu ini dia akan menghasilkan hifa atau miselium. Fungi biasanya bereproduksi secara seksual dan aseksual ya. Berbeda dengan tumbuhan dikarenakan karena fungi tidak memiliki klorofil, kemudian juga dinding selnya mengandung kitin bukan selulosa ya. Sebagian besar fungi ini organisme multisel ya. Kemudian bukan ya, maaf, sebagian besar fungi ini bukan organisme yang multisel ya, seperti tumbuhan sejati lainnya. Kemudian fungi merupakan organisme heterotrofik, sedangkan tumbuhan merupakan organisme autotrofik ya. Nah, ini adalah struktur hifa ya, karena dia khasnya itu dia memiliki hifa ya, atau filamen-filamen yang terdiri dari kitin ya, yang tersusun dari kitin. Kemudian kumpulan dari hifa yang bercabang-cabang ini membentuk miselium, sehingga kita dapat melihatnya secara mata telanjang. Ya, ini bentuk struktur dari hifa sendiri, dia ada yang berseptat, kemudian ada yang non septat, artinya bersekat ya. Kemudian ada yang polos saja. Nah, ini adalah fungsinya di mana sebagai penyerapan nutrisi, kemudian semakin besar melebarnya hifa itu atau miselium itu, dia semakin uh, banyak mendapatkan nutrisi gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan ragi ya, karena memang ragi secara fisiologis ragi itu uh, apa namanya, unisel ya. Dia permukaannya seperti bakteri. Nah, ini nutrisi untuk pertumbuhan fungi ya, di mana kita dapat mengelompokkannya menjadi tiga. Yang pertama itu adalah uh, saprofitik ya atau saproba ya, dia dapat mendapat nutrisi dari organisme yang mati ya. Contohnya adalah jamur shiitake ya. Kemudian ada sebagai parasit juga, dia mendapatkan nutrisi dari inang yang dihinggapinya ya, sehingga dia dapat bersifat patogen tentunya. Contohnya adalah trichoderma, kemudian ada mutualistik ya, di mana fungi ini dia saling menguntungkan ya, dalam ketika dia menumpang pada inangnya ya, sama-sama mendapatkan nutrisi, contohnya adalah mycorrhiza. Nah, ini dia sebagai saproba itu fungi bersama-sama bakteri menjadi dekomposer ya, sebagai pengurai, karena dia juga dapat menguraikan partikel-partikel organik yang ada di alam ini ya, apakah itu tanaman, tumbuhan mati ya, sehingga dia menghasilkan mineral-mineral penting juga untuk
unsur hara, baik untuk tanaman, baik untuk perairan. Oke, fungi itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa faktor lingkungan seperti keberadaan oksigen, suhu dan pH ya. Di mana kebutuhan oksigen sebagian besar fungi itu organisme aerobik ya, menemukan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian beberapa juga bersifat fakultatif aerob ya, dapat tumbuh dengan kondisi ada atau tidaknya oksigen. Nah, ini adalah suhu yang optimal untuk pertumbuhan fungi di mana sekitar 23 derajat Celcius. Kemudian yang patogen itu 37 dan fungi dimorfik itu antara 23 sebagai uh, apa namanya? Kapang, sedangkan maaf sebagai yeast, kemudian di 37 sebagai kapang. Oke. Ini pertumbuhan fungi tingkat pH lingkungan ya. Biasanya pada pH 5 sampai 6 ya. Ini contohnya adalah fungi yang dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt sama keju. Nah, ini adalah yang bersifat saprofik ya. Itu biasanya pH-nya sekitar 7 sampai 8 ya. Kemudian reproduksi fungi di mana kapang ini bereproduksi menggunakan spora ya. Proses pembentukan spora itu disebut dengan sporulasi, pembentukan sporanya. Kemudian spora ini dapat membentuk melalui reproduksi seksual dan seksual. Nah, ini adalah siklus hidup fungi ya. Anda bisa ada yang dikenal dengan istilah ya. Selanjutnya bagaimana proses reproduksi fungi secara aseksual ya. Ada beberapa jenis spora yang digunakan ya sebagai alat reproduksinya. Yang pertama itu disebut dengan sporangia ya. Sporangia ini Anda bisa melihat ya semacam bentuk butiran-butiran ya. Kemudian di dalam sporanya itu disebut dengan sporangiospora ya. Sporangiospora itu di dalam yang butiran-butiran tadi. Kemudian ada spora yang terbentuk pada saat conidiophora ya. Sporanya itu disebut dengan conidia atau conidiospora ya. Bentuknya itu seperti menjari gitu. Dia tidak ada dibungkus oleh sporangia ya, tetapi dia lebih apa namanya? Seperti menjari. Kemudian spora terbentuk dari fragmentasi hifa ya. Ini yang disebut dengan artospora yang Anda bisa lihat terfragmentasi atau terpotong-potong ya. Nah, satu bagiannya itu membawa satu spora. Yang warna biru ini adalah sporanya. Seperti bentuk sel ya, sel bakteri. Kemudian ada spora yang berbentuk pertunasan ya dari sel induknya ya atau yang dikenal dengan blastospora ya. Ini biasanya pada yeast ya karena dia sifatnya tunasnya inilah yang menjadi bakal makhluk hidup yang baru ya. Kemudian ada spora yang terbentuk pada kantung dengan dinding sel yang tebal ya. Contohnya adalah Chlamydospora ya. Di sini Anda bisa lihat semacam diselubung ya. Sporanya itu diselubungi oleh dinding sel yang tebal ya. Kemudian secara seksual ya pada reproduksi fungi yaitu terjadi secara fusi atau peleburan sel ya antara dua nukleus dari tipe hifa yang berbeda. Hasilnya berupa heterokarion yang diploid ya. Kemudian terjadi pembelahan secara meiosis sehingga terbentuk spora yang haploid. Nah, ini contoh prosesnya ya. Reproduksi fungi secara seksual ya. Ini adalah pembagian fungi berdasarkan filumnya. Ada 5 filum ya, ada Citridiokomicota, ada Glomeromicota, ada Zygomicota, ada Ascomicota, dan Basidiomicota. Kita lihat satu-satu. Citridiomicotta ini merupakan fungi yang tertua sekali ya, sering disebut dengan citrid ya.
Sebagian besar habitatnya di perairan, memiliki sel reproduksi berflagel, dapat menyebabkan penyakit pada biasanya pada amfibi ya. Ini contohnya adalah Harlequin frog ya. Ini adalah biasanya yang infeksinya itu adalah dari fungi citrid ini. Kemudian ada Glomeromycota itu terdiri dari kelompok Endomycorrhiza ya. Fungi ini bersimbiosis secara mutualisme dalam akar tanaman ya, sehingga dia berperan sebagai sumber fosfat dan nutrisi bagi tanaman juga. Kemudian dapat menghasilkan senyawa-senyawa organik dari dia dapat apa namanya memperoleh senyawa organik dari tanaman itu sendiri gitu. Hampir semua tanaman di dunia ini memiliki mycorrhiza pada akarnya. Ya, ini Anda bisa lihat bagaimana ada percobaan dari satu penelitian, ada perlakuan di mana satu tanaman itu memiliki mycorrhiza, sedangkan yang satu tanaman lagi itu tidak ada mycorrhizanya, sehingga bisa lihat pertumbuhan yang lebih baik itu pada tanaman yang memiliki mycorrhiza. Kemudian ada Zygomicota ya, ini dari kelompok Zygomycetes ya, biasanya ini membuat pembusukan ya, menginfeksi buah atau karena dia mengandung selulose ya kan, dan ada gula terdapat di situ ya pada bahan tersebut. Kemudian Ascomycota yang merupakan fungi yang paling banyak ditemukan, sekitar 75% dari keseluruhan fungi merupakan Ascomycota. Itu dari kelompok Ascomycetes ya. Contohnya itu adalah Penicillium, ada Saccharomyces, ya, ada Morsella. Ini contohnya. Kemudian Ascomycota ini adalah beberapa kelompok fungi ya yang menyebabkan infeksi pada manusia. Contohnya adalah Aspergillus flavus, itu menghasilkan racun alfa toksin. Kemudian ada Candida albicans, itu menyebabkan sariawan ya, keputihan ya, macam-macam. Itu adalah dari kelompok Candida. Kemudian ada Ascomycota ya. Ini adalah rumut kerak, biasanya dia sapropit ya, hidup di pepohonan ya. Kemudian ada Basidiomycota, terdiri kelompok Basidiomycetes ya, kelompok fungi dari filum jamur yang bersifat makroskopis ya, yang besar ya, cendawan contohnya. Anda bisa lihat ada macam-macam cendawan yang jamur yang hidup di muka bumi ini ya. Kemudian ada fungi inverti ya, di mana fungi ini merupakan kelompok fungi yang bereproduksi secara seksualnya tidak ditemukan ya. Kelompok fungi ini dimasukkan ke dalam subkingdom Dicaria atau Deuteromycota. Termasuk dalam subkingdom ini adalah filum dari Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, ini contohnya adalah fungi inverti tadi ya, Deuteromycota ya. Ada salah satunya itu ada Helicosporium ya, kemudian adalah Trichochorus spiralis ya. Dan banyak ditemukan di India, kayaknya endemik ini. Baiklah, terima kasih untuk perhatian Anda. Untuk perkuliahan tentang fungi atau kapang kali ini kita cukupkan sekian. Silakan dibaca modulnya, dibaca sumber yang lain. Tentunya akan banyak informasi yang Anda peroleh dari situ ya. Sekian saja dari saya, Billy Taufiq Hidayat. Silakan dikerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.